Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alda Fitriani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suito. Nah, duduk yang santai dulu ya, tarik nafas, siapin minum ataupun cemilan. Karena hari ini kita akan ngobrol panjang banget tentang satu topik yang sering banget jadi pembahasan. Tapi masih banyak yang salah paham, yaitu tentang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kita bakal bahas secara lengkap mulai dari teori dasarnya, praktiknya di Indonesia, infrastrukturnya, lembaga pendukungnya, dan peran Bank Indonesia setelah OJK beroperasi. Berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam membangun ekosistem syariah nasional sampai tantangan dan peluang masa depannya. Semuanya akan kita bawa dengan bahasa yang santai, kayak ngobrol bareng teman-teman sambil duduk di warkop tanpa istilah ribet yang bikin pusing. Jadi begini, sebelum kita masuk ke detail teknis, kita harus paham dulu apa sebenarnya keuangan syariah itu. Nah, masih banyak orang ketika dengar kata syariah langsung memikirkan ini sistem keuangan yang ribet, eksklusif buat umat Islam atau sekedar bank yang tidak pakai bunga. Padahal sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Keuangan syariah adalah sistem keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah Islam yang intinya adalah keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Nah, prinsip dasarnya ada 3. Yang pertama itu larangan riba, yaitu tambahan yang diperoleh tanpa usaha yang setara. Yang kedua itu ada larangan gharar, yaitu transaksi yang tidak jelas atau penuh ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Nah, yang ketiga itu ada larangan aktivitas yang haram seperti judi, transaksi palsu, atau investasi pada bisnis yang tidak halal. Kalau kita lihat lebih dalam, ketiga prinsip ini sebenarnya bukan hanya bernuansa agama, tetapi bernuansa etika. Banyak ekonomi modern pun sepakat bahwa sistem yang terlalu mengandalkan bunga tinggi, spekulasi, dan transaksi tak jelas bisa memicu ketidakstabilan ekonomi. Kalau ditarik lebih jauh lagi, ekonomi syariah punya filosofi yang menarik. Semua aturannya sebenarnya dirancanakan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip keadilan jadi pondasi utama. Setiap transaksi harus transparan, tidak ada yang merasa terjebak atau dirugikan. Nah, sistem syariah juga berusaha menjauhkan kita dari bentuk-bentuk eksploitasi di mana satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lain. Selain itu, keuangan syariah ingin semuanya transaksi berkaitan dengan ekonomi real, artinya uang harus terhubung ke aktivitas nyata, produksi barang, penyediaan jasa, pembangunan usaha. Tidak boleh hanya berputar dalam bentuk instrumen abstrak yang tidak jelas wujudnya. Nah, karena itu dalam dunia syariah dikenal banyak akad seperti muqarabah, musyarakah, murabaah, ijarah, dan lain-lain, yang semuanya punya aturan jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan berbeda dengan sistem konvensional, syariah ingin resiko dibagi secara adil. Kalau untung ya sama-sama untung, kalau rugi ya sama-sama nanggung. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang akad-akad syariah secara lebih santai. Banyak orang baru tahu bahwa di bank syariah tidak ada istilah bunga, tapi digantikan dengan konsep-konsep yang lebih adil. Misalnya akad murabaah.
yaitu akad jual beli, di mana bank membeli barang yang nasabah butuhkan, lalu menjualnya kembali dengan margin yang lebih disepakati. Jadi bukan bunga, tapi keuntungan dari transaksi jual beli. Ada akad muraba'ah, yaitu sistem bagi hasil di mana nasabah sebagai pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola. Dalam hal ini, bank untuk dikembangkan dalam usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali kalau kerugiannya akibat kelalaian pengelolaan. Ada juga musyarakah, yaitu kerjasama modal antar bank dan nasabah. Cocok untuk usaha kecil atau pembiayaan proyek. Kalau ijara mirip sistem sewa dan istimewa digunakan untuk pemesanan barang yang harus dibuat dulu sebelum proyek bangunan atau rumah inden. Ada juga akad wadiah, yaitu untuk titipan, wakalah untuk perwakilan, dan qardu hasan, yaitu peminjaman kebijakan tanpa imbalan. Semuanya direncanakan agar transaksi jelas, adil, dan tidak ada yang merasa terjebak. Nah, kalau kita bicara sejarahnya, perbankan syariah di Indonesia itu perjalanannya panjang, bukan sesuatu yang baru muncul belakangan ini. Bank Muamalah berdiri pada 1991 sebagai pionir perbankan syariah. Dulu, perbankan syariah sempat dianggap kurang relevan sampai akhirnya krisis ekonomi 1998 mengguncang ekonomi kita. Saat itulah masyarakat mulai melirik alternatif sistem keuangan yang lebih stabil dan berbasis etika. Pada tahun 1999 sampai 2008, bank-bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah atau UUS. Lalu muncul Undang-Undang Perbankan Syariah pada 2008 yang menjadi tolak penting dan puncak pada 2021. 3 bank syariah BUMN Margen jadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, menjadikan salah satu bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Sekarang kita punya banyak sekali lembaga syariah. Bank Umum Syariah, Unit Syariah, BPRS atau Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, lembaga zakat, wakaf, penggadaian syariah, sampai fitness syariah. Industri perbankan syariah itu punya struktur yang cukup kompleks. Ada bank syariah penuh atau bank umum syariah atau BUS, seperti BSI, Bank Muamalah, dan bank-bank syariah besar lainnya. Ada unit usaha syariah atau UUS yang merupakan divisi syariah dari bank konvensional. Ada BPRS yang berperan di sektor mikro dan UMKM. Produk syariahnya pun banyak, seperti tabungan syariah, deposito, muharabah, pembiayaan rumah syariah, pembiayaan UMKM, kartu pembiayaan mobil banking syariah, investasi sukuk, sampai kris syariah. Bahkan sekarang sudah ada digitalisasi syariah yang semakin canggih. Tentu saja sebuah industri tidak bisa berjalan tanpa infrastruktur yang kuat. Nah, perbankan syariah di Indonesia berdiri di atas fondasi hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah. Lalu ada Dewan Syariah Nasional atau MUI yang mengeluarkan fatwa sebagai dasar operasional produk. OJK bertugas mengawasi semua lembaga keuangan syariah, termaksud bank, asuransi, fitness, dan pasar modal. Lalu ada LPS syariah yang menjamin simpanan nasabah. Ada juga standar akuntansi syariah, peraturan manajemen risiko, audit syariah, regulasi, sehati-hatian, dan banyak aturan lainnya yang memastikan operasional bank syariah tetap sehat dan sesuai prinsip syariah. Ekosistem perbankan syariah juga berdiri sendiri tetapi didukung banyak lembaga lain yang membentuk dunia ekonomi syariah secara keseluruhan.
Misalnya asuransi syariah yang menggunakan prinsip tolong-menolong. Yang kedua itu ada pegadaian syariah yang merupakan akad trust. Yang ketiga itu ada koperasi syariah dan BMT yang berperan besar dalam pembiayaan UMKM. Serta fitness syariah yang mulai banyak mengisi kebutuhan pembiayaan mikro digital sekarang. Pasar modal syariah juga berkembang pesat dengan berbagai instrumen seperti sukuk negara, saham syariah, reksadana syariah, dan ETF syariah. Belum lagi dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif yang potensinya luar biasa besar untuk membangun ekonomi masyarakat. Di tengah perkembangan itu, semua peran Bank Indonesia sangat penting, terutama setelah pengawasan perbankan dialihkan ke OJK pada tahun 2013. Banyak yang salah sangka seolah-olah BI sudah tidak punya. Nah, di tengah perkembangan itu, semua peran Bank Indonesia sangat penting, terutama setelah pengawasan perbankan syariah. Pengawasan perbankan dialihkan ke OJK pada tahun 2013. Banyak yang salah sangka seolah-olah Bank Indonesia sudah tidak punya urusan lagi dengan bank syariah. Padahal Bank Indonesia tetap punya tugas besar di bidang sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial, stabilitas keuangan, dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah secara nasional. Bank Indonesia mengatur sistem clearing, transfer, settlement, QRIS, dan seluruh infrastruktur pembiayaan yang juga dipakai bank syariah. Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan mikroprudensial seperti rasio pembiayaan inklusif, aturan likuiditas, dan pengendalian risiko. Selain itu, Bank Indonesia punya berbagai program khusus untuk pengembangan industri syariah, mulai dari literasi syariah, riset syariah, perbankan, pengembangan UMKM halal, sampai blueprint ekonomi syariah nasional. Jadi, peran Bank Indonesia tetap sangat besar meski pengawasan operasional ada di OJK. Bank Indonesia juga punya banyak inisiatif menarik. Digitalisasi layanan keuangan syariah menjadi salah satu prioritas. Bank Indonesia mendorong inovasi mobil banking syariah, kris syariah, dan efisien pembayaran lintas daerah. UMKM halal juga jadi fokus Bank Indonesia lewat program pelatihan inkubasi, akses pembiayaan syariah, sampai sertifikasi halal. Bank Indonesia juga gencar mengembangkan halal value chain, menghubungkan seluruh rangkaian sektor halal dari produksi, distribusi, hingga pembiayaan. Selain itu, Bank Indonesia aktif bekerja sama dengan lembaga internasional untuk membangun ekosistem syariah global dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Pendeknya, Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri syariah secara strategis. Tentu saja industri ini tidak lepas dari tantangan. Marketing share perbankan syariah masih relatif kecil, sehingga sekitar 6-7%. Banyak masyarakat belum memahami konsep syariah secara utuh. Sebagian melihat bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya ganti nama akad. Tantangan ini adalah variasi produk yang belum sebesar bank konvensional, teknologi digital yang masih tertinggal, dan kualitas SDM yang belum merata di seluruh daerah. Infrastruktur penduduk ekonomi halal juga masih perlu diperkuat, mulai dari sertifikasi halal, logistik halal, sampai integrasi data ekonomi syariah nasional. Namun, peluang masa depannya luar biasa besar. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Generasi muda semakin peduli pada etika dan keberlanjutan, membuat keuangan syariah semakin relevan.
Industri halal tumbuh pesat dalam banyak sektor seperti makanan, minuman, traveling, fashion, muslim, kosmetik halal, dan farmasi halal. Pemerintah juga sangat mendukung pembangunan ekonomi syariah, baik melalui regulasi maupun kebijakan strategis. Teknologi digital membuka peluang besar untuk percepatan pertumbuhan termasuk fintech syariah, bank digital syariah, dan investasi pembayaran, integrasi pembayaran. Banyak sektor yang belum tergarap maksimal seperti wakaf produktif, grant sukuk, pembiayaan mikro syariah, dan pembiayaan ekosistem halal. Jika semua instrumen itu terintegrasi dengan baik, bank syariah yang kuat, regulasi stabil, lembaga pendukung aktif, teknologi digital berkembang pesat, dan kesadaran masyarakat yang meningkat juga. Indonesia bukan hanya bisa memperbesar pangsang pasar domestik tetapi juga menjadi pusat ekonomi syariah global. Perbankan syariah akan semakin modern, cepat, digital, dan inklusif. Akan banyak inovasi yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan syariah dengan lebih mudah. Dan sektor UMKM akan menjadi tulang punggung yang memperkuat ekonomi syariah Indonesia. Selain itu, pembahasan utama tadi, ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas lebih dalam supaya gambaran tentang perbankan syariah itu semakin lengkap. Salah satu hal penting yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana sebenarnya perilaku masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan syariah di Indonesia. Nah, menariknya, sebenarnya peminat masyarakat terhadap bank syariah itu cukup besar, tapi tingkat literasinya masih rendah. Banyak orang yang ingin menggunakan layanan syariah karena dianggap lebih aman, lebih etis, atau sesuai keyakinan. Tetapi mereka masih bingung dengan istilah-istilah seperti murabaah, muharabah, sampai akad-akad lainnya. Karena itu, Bank Syariah punya PR besar bukan hanya sekedar menawarkan produk, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Dari level paling dasar agar mereka tidak hanya memakai produk syariah, tetapi juga betul-betul memahami cara kerjanya. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana bank syariah bekerja di sektor UMKM. Indonesia punya lebih dari 60 juta UMKM dan sebagian besar dari mereka belum memiliki akses pembiayaan yang memadai.